Hari ini belajar tentang merawat lansia atau jompo, kakek nenek, kungkung bubu. Langsung saja pada kalimatnya ya. Gaman ngodeng to bubu yaukat, bubu hamim sifua. Artinya, tadi malam aku mendengar nenek batuk. Apakah bubu sakit? Apakah nenek sakit? Nah, maaf ya, ini seharusnya bubu ini harus diganti nenek. Tapi nggak masalah ya, semua sudah tahu yang namanya bubu itu pasti nenek. Gaman, tadi malam. Ngodeng to, aku mendengar. Deng to, mendengar ya. Bubu yaugat, bubu yaugat. Nenek batuk. Gat itu batuk ya. Bubu hamim sifua. Apakah bubu sakit? Hamea, hamea itu artinya apakah. Bubu hamim sifua. Apakah bubu sakit? Sifu artinya sakit ya. Hamim sifua. Apakah sakit? Bubu hamim sifua. Apakah bubu sakit? Begitu artinya. Langsung pada contoh berikutnya ya. Bubu gaman fen ho hoa. Artinya, nenek tadi malam tidur nyenyak tidak? Bubu artinya nenek, gaman artinya tadi malam, fen artinya, fen itu artinya tidur ya. Ini fen ini adalah singkatan dari fenkau. Singkatan dari fenkau. Karena dalam sebuah percakapan biasanya banyak kata yang disingkat. Contohnya ini, fenkau disingkat menjadi fen. Fen ho hoa. Artinya tidur nyenyak tidak. Fen ho artinya tidur nyenyak. Tapi kalau fen ho artinya tidur tidak nyenyak. Nah, di sini dalam sebuah pertanyaan digandeng. Fen ho hoa. Tidur nyenyak tidak? Jadi biasanya kalau jaga lansia, jompo, bobo kungkung atau nenek kakek, biasanya kita harus teliti ya. Apakah tadi malam kedengarannya batuk, apakah lagi sakit. Ya, kita sebagai orang yang merawatnya harus bertanya apakah sakit ataukah tidak enak badan, perlu ke dokter atau tidak. Jadi hal ini perlu ditanyakan. Karena biasanya ada yang satu kamar dengan bubu, ada yang tidurnya itu terpisah, kita punya kamar sendiri, sedangkan nenek di kamar sendiri, tapi biasanya kamarnya itu berdampingan ya. Jadi kita itu mendengar kalau misalnya dia ada batuk, biasanya kita mendengar. Nah, sebagai orang yang merawat, seharusnya kita perhatian dan menanyakan apakah sakit, apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Nah, salah satunya ini, bobo gaman fen ho hoa. Nenek tadi malam tidur nyenyak tidak? Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting jika merawat lansia atau orang tua. Langsung pada contoh berikutnya. Kongkong gaman fen coa. Artinya, kakek tadi malam bisa tidur tidak? Kongkong artinya kakek, gaman artinya tadi malam, fen artinya tidur. Ini adalah singkatan dari fenkau ya. Nah, ini fencok.
artinya kalau digandeng menjadi fenco a, bisa tidur tidak. Kalau fenco artinya bisa tidur. Tapi kalau fenemco artinya tidak bisa tidur. Tapi dalam sebuah pertanyaan, dalam sebuah kalimat, kata-katanya dibalik ya, menjadi fenco a, bisa tidur tidak. Jawabannya fenemco berarti tidak bisa tidur. Tapi kalau fenco artinya bisa tidur. Tapi dalam sebuah pertanyaan menjadi fenco a, bisa tidur tidak. Gitu ya. Ini yang biasa di rumah ada kungkung, ada bubu. Keduanya juga perlu diperhatikan. Langsung pada contoh berikutnya. Bubu ko kanfong mfentak yan wai ko jong yok wai jo. Artinya, kamarnya nenek tidak bisa ditiduri karena kasurnya sudah rusak. Bubu artinya nenek. Ko kanfong artinya kamarnya. Ko di sini adalah kata tambahan yang artinya milik ya, miliknya. Sedangkan kan itu adalah kata tambahan yang mengikuti kata tempat. Fong sendiri adalah kamar. Jadi kalau kamarnya menjadi ko kanfong. Ko di sini adalah miliknya. Sedangkan kan adalah kata tambahan yang mengikuti kata tempat. Emfentak artinya tidak bisa ditiduri. Emfentak tidak bisa ditiduri. Yanwai karena ko jong yok wai jo. Ko jong yok. Ko di sini adalah kata tambahan yang artinya miliknya. Ko jong yok artinya kasur. Ko jong yok kasurnya. Jadi nya di sini adalah artinya milik ya, yang menyatakan miliknya. Ko artinya ko jong yok artinya kasurnya. Jadi kata tambahan ko di sini artinya miliknya. Ko jong yok artinya kasurnya. Wai jo artinya sudah rusak. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kata tambahan ko yang artinya milik. Ko jong yok artinya kasurnya. Saya ulang ya. Bobo ko kanfong mfentak yan wai ko jong yok wai jo. Kamarnya nenek tidak bisa ditiduri. Mfentak tidak bisa ditiduri. Mfentak. Yan wai ko jong yok wai jo. Karena kasurnya sudah rusak. Ko jong yok kasurnya. Wai jo sudah rusak. Langsung saja pada contoh berikutnya ya. Sung jo bobo hai loyan yun chi hao. Sung bobo hai loyan yun chi hao. Le hoi mai tin waga hai jat sapyat. Artinya, setelah mengantarkan nenek ke panti jompo, kamu boleh membeli kartu telepon di 7-Eleven. 7-Eleven itu adalah toko ya. Toko yang sangat terkenal sekali dan banyak cabangnya. Sungjo artinya setelah atau sesudah mengantarkan. Sesudah mengantar, sesudah atau setelah. Bobo artinya nenek. Hoiloyan yun artinya ke panti jompo. Hoiloyan yun ke panti jompo. Cihau artinya setelah. Setelah. Lehoyi kamu boleh. Maitin waga.
membeli kartu telepon Haijat Sapyat di 7-Eleven. Nah, seperti itu ya. Karena biasanya kalau keluar, kalau menjaga lansia atau jompo, biasanya kalau keluar itu harus minta izin dulu. Karena memang ya mungkin di rumah ada kakeknya, terus neneknya ditaruh di panti jompo, bisa aja yang seperti itu juga ada. Meskipun di rumah ada cece-nya, neneknya ditaruh di panti jompo, terus kakeknya ditaruh di rumah, itu juga ada. Karena di panti jompo itu biasanya banyak kegiatan ya seperti olahraga, terus ada susternya. Jadi ya mungkin lebih terjamin atau gimana, saya sendiri kurang tahu ya. Karena saya sendiri belum pernah menjaga orang tua terus di panti jompo. Pernah menjaga orang tua tapi tidak ditaruh di panti jompo. Tapi ada teman saya yang jaga bobo dan juga kongkong, tapi bobonya sering dibawa ke panti jompo, sedangkan kongkongnya di rumah. Tujuannya untuk apa saya sendiri juga kurang tahu ya. Kenapa di rumah ada cece-nya tapi neneknya kadang ditaruh di panti jompo. Mungkin di panti jompo ada susternya gitu mungkin.